karena perangainya. Maka di sini Abu Ishaq As-Sabi'i imam muhaddis faqih, diakui ilmu fikihnya. Namun dilempar hadisnya kecuali dia meriwayatkan haddatsana atau akhbarona atau sami'tu dengan lafadz at-tasrih. Adapun lafadz yang an atau qala, maka dilempar hadisnya, tidak diambil. Lihat bagaimana Allah menjadikan Abu Ishaq As-Sabi'i imam muhaddis. Hafalannya jangan ditanya, dan ilmunya jangan ditanya. Namun kenapa hadisnya dibuang? Karena tadi hati. Dia ingin meriwayatkan dari gurunya yang jelas tidak dia dengar dari gurunya, namun di depan santri-santrinya agar dia didengar. Maksudnya dia mendengar dari gurunya, padahal tidak. Maka datanglah dengan riwayat an, dengan riwayat-riwayat yang ghairu tasrih. Kalau dia mengatakan kepada gurunya yang dia tidak mendengar dari gurunya sami'tu, berarti berdusta. Akan dilempar hadisnya lebih parah, dia pembohong. Maka di sini dia mentadlis. Berbohong enggak? Dia mendengar sebagian hadis dari gurunya, namun hadis-hadis yang akan diberikan ini dia sama sekali tahu tidak mendengar. Maka dia mentadlis dengan an agar dianggap didengar. Maka ini penyakit hati. Maka please dari sekarang marilah kita mengobati hati-hati kita. Kita belajar ikhlas untuk Allah. Kita mengajar ikhlas untuk Allah. Kita berdakwah ikhlas untuk Allah. Maka insya Allah kita akan diselamatkan di dunia sebelum di hari akhirah, dan terus disabatkan kepada agama kita. Tidak setelah beberapa tahun kemudian kita seperti orang awam, menjauhi masjid, menjauhi alim ulama, ahli sunnah, menjadi bagaikan orang yang tidak tahu bagaimana. Itu karena tidak sabat. Minta kita kepada Allah keikhlasan agar kita sabat di dalam berdakwah dan menuntut ilmu. Maka jauhilah mulai dari sekarang sifat-sifat yang buruk, agar Allah tidak menurunkan derajat kalian. Maka lihat bagaimana Qatadah imam. Masalah hafalan tidak usah ditanya. Bahkan dia tidak mempunyai kitab yang dohir. Hafalannya yang dia utamakan. Namun kenapa dilempar hadisnya? Karena akhlaknya itu tadi. Suka mentadlis. Maka jauhilah sifat-sifat yang buruk agar Allah tidak menjatuhkan kita. Maka dijatuhkanlah Sulaiman ibnu Mihran, Abu Ishaq As-Sabi'i, Qatadah, imam-imam agung di zamannya, 3 orang ini. Jatuh karena penyakit tadlis. Apa sih kalau dia tidak mentadlis? Biarkanlah murid-muridnya mencatat dari apa yang hakikat dia tidak mendengar dari gurunya, ya bilang, aku tidak mendengar dari guruku. Apa sih faedahnya? Namun karena memang sudah senang untuk mentadlis, senang untuk seakan-akan berbohong kepada muridnya, akhirnya dijauhkan oleh Allah dari hadis-hadisnya. Subhanallah. Maka Abu Ishaq As-Sabi'i kembali, dia seorang kakek dari Isa, dan dia adalah imam agung dan baitul ilm. Maka dari muassis ini, si kakek ini mengajari anaknya Yunus, dan Yunus pun mempunyai anak Isa dan Israel, semuanya ahlul hadis, semuanya sibuk mentahdis. Maka dohirnya sepeninggal dari Abu Ishaq As-Sabi'i, ilmu terus diturunkan kepada anaknya Yunus, meskipun Yunus hafalannya pas-pasan. Namun 2 anak cucunya, anak-anaknya Israel dan Isa, imam. Maka sekarang kita masuk kepada terjemahnya. Isa ibnu Yunus ibnu Abi Ishaq As-Sabi'i, dan As-Sabi'i adalah Al-Kufi. Maka di sini kalian belajar dari ilmu rijal. As-Sabi'i nisbah kemana? As-Sabi'i nisbah kepada Kufah, berarti Al-Kufi. Seperti tadi Al-Marwazi nisbah kemana? Kepada negeri Al-Maru. Di mana? Di Baghdad. Maka mulai paham sekarang. As-Sun'ani nisbah kemana? Ke Yaman. Seperti itu. Maka dia As-Sabi'i Al-Kufi, dan dia hidup di Tabaqah As-Saminah.
Di tabaqah yang ke-8 berarti di atas dari Ali ibnu Hujr tadi, satu tingkat. Berarti kalau dia di tabaqah as-saminah, berarti dengan siapa di tabaqah as-saminah? Di antaranya Abdullah ibnul Mubarak dan Abdullah ibnu Wahab. Itu ulama-ulama di zaman tabaqah yang ke-8, pertengahan dari itba at-tabi'in. Maka Isa termasuk pada zamannya di tabaqah yang ke-8. Dan dia mempunyai saudara Isa, itu adalah Israil bin Yunus dan juga Yusuf ibnu Yunus, dan juga dia mempunyai anak Umar ibnu Isa ibnu Yunus, dan mereka semuanya meriwayatkan hadis. Jadi Isa pun masih ada anak, namanya Umar ibnu Isa ibnu Yunus. Dan begitu pun dia mempunyai anak paman, yakni sepupu, Yusuf ibnu Ishak ibnu Abi Ishak. Bukan anaknya Yunus tetapi anaknya Ishak. Dan Ishak pun dari paman dia seperti bapaknya Yunus, maka Ishak pun muhaddits. Maka di sini Abu Ishaq As-Sabi'i mempunyai anak Yunus dan terkenal, dan juga Ishak. Dan dari Yunus mempunyai anak tadi Israil dan Isa yang masyhur, dan dari Ishak mempunyai anak namanya Yusuf. Maka Ishak ini pamannya saudaranya Yunus. Dan Isa mempunyai anak namanya Umar. Maka ini keluarga dari keluarga ilmu. Maka saya harapkan juga Ma'had Muqbil Al-Wadi ini yang mulai baru terbit tidak akan tenggelam dengan sepeninggal saya. Maka sepeninggal kami dari anak-anak kami insya Allah belajar ke Yaman dan memegang, dan perlu diperhatikan ma'had ini bukan ma'had dari milik kita pribadi tetapi punya bersama. Sehingga insya Allah saudara-saudara kita yang belajar di sini dan ingin mengajar dan membantu dakwah, ahlan wa sahlan. Insya Allah saudara-saudara kita dari Haris dan saudara-saudaranya dan Abul Harith mengajar di sini, ahlan wa sahlan. Dan sekarang santri-santri yang baru datang, mungkin Sufyan akan menikah dan tinggal di sini dan mengajar di sini. Menikah dengan Susan, iya. Sufyan menikah dengan Susan, itu maknanya kucing. Kucing kita. Alhasil semua berdakwah dengan kita. Ma'had ini bukan milik pribadi, namun maksud pembicaraan saya adalah kita ingin juga menjadikan keluarga ilmu. Maka anak-anak kita semuanya menuntut ilmu, dan anak-anak kalian menuntut ilmu, sehingga Ma'had ini semakin tahun semakin banyak pengajar-pengajarnya, dan akan semakin banyak dari orang-orang yang mengambil faidah dari kita. Kembali kepada Isa. Maka Isa tadi dari segi tabaqah dia di tabaqah yang ke-8. Sekarang dari segi ilmu jarhi wa ta'dil ataupun dari segi ucapan para ulama, maka dia imam. Isa lebih baik daripada Israil menurut para ulama. Berkata Abu Zur'ah, Isa ibnu Yunus hafizun. Maka kalimat hafiz tidak dimutlakkan kecuali kepada orang yang memang imam. Seperti antum sekarang di zaman now sering mendengar qalal hafidh Ibnu Hajar. Maknanya Imam Ibnu Hajar. Hafalannya di atas dari manusia biasa. Dan begitu pun berkata Abu Hatim, kalau tadi Abu Zur'ah mengatakan hafidh, maka telah ditautsik oleh para ulama seperti Imam Ahmad, Abu Hatim, Ya'qub ibnu Syaibah, An-Nasai, semuanya mengatakan thiqah. Dan ditanya Ali ibni Abdillah ibni al-Madini, gurunya Imam Al-Bukhari yang dilaqabi dengan Hayatul Wadi, the rattlesnake, berkata bahwa Isa ibnu Yunus, di saat ditanya mahalu Isa ibnu Yunus, dikatakan bah thiqatun ma'mun. Makna bah bukan pelecehan. Makna bah adalah suatu ucapan yang tinggi. Bah thiqatun ma'mun. Bah dia orang yang
di atas derajat thiqah, thiqatun ma'mun. Dan ditanya Muhammad ibni Abdullah ibni Ammar al-Ghamidi, asbatahum, maka dari kelompok ataupun keturunan Abu Ishaq As-Sabi'i, asbatuhum, yang paling kokoh dari hadisnya, tulis Isa, summa Yusuf, summa Israil. Maka di sini antum mengetahui susunannya bagaimana. Isa, kemudian Yusuf. Siapa Yusuf? Apakah saudaranya? Bukan, tetapi sepupunya. Yusuf ibnu Ishaq ibni As-Sabi'i. Maka dari keluarga yang paling hafal Isa, kemudian Yusuf, baru Israil. Dan ditanya Isa hujjah wa huwa asbat min Israil. Maka Isa hujjah, hafalannya imam, dan dia lebih kuat daripada Israil saudaranya. Maka selesai dari Isa, maka insya Allah kita menginginkan keluarga-keluarga ilmu, keluarga ahli sunnah, yang mana alhamdulillah kita telah diberikan wadah Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Maka wadah ini kita harapkan kalian bisa menghidupkan sunnah-sunnah padanya. Maka nanti para ucokan, orang-orang Medan berdakwah di sini, dan yang lainnya juga berdakwah di sini, semuanya tumplek berdakwah di wadah tempat sunnah ini. Kalian bisa melaksanakan apa-apa saja tentang sunnah, maka umumkan ini dari sunnah, hidupkan. Umumkan ini dari sunnah, hidupkan. Di sini masjid kita masjid sunnah, tidak butuh kalian ingin menghidupkan sunnah harus lapor kepada pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan sebagainya. Maka tidak butuh, karena ini masjid punya kita bersama, punya ahlu sunnah. Sekiranya itu adalah sunnah, hidupkan. Alhamdulillah. Maka kalian nanti besar silahkan berdakwah di tempat ini, ma'had ini ma'had kita bersama, dan kita berdakwah bersama di sini. Kemudian hadatsanal A'mash. Siapa al-A'mash? Ma'ruf, Sulaiman ibnu Mihran al-Asadi al-Kufi. Maka di sini semuanya dari Isa al-Kufi. As-Sabi'i maknanya al-Kufi, dan al-A'mash al-Asadi al-Kufi, maka dari Kufah. Dan Sulaiman ibnu Mihran telah kita lewati, dia imam, muhaddis, dan ahlul qiraah. Maka dia dilaqabi dengan Syekhul Mukri'ina wal Muhaddithin. Dia sayyidnya ahlul qiraah di zamannya, dan juga ahlul hadis di zamannya. Kenikmatan yang besar dilaqabi seperti ini. Berarti dia telah memegang dalil dari agama Islam ini. Dari Al-Quran dia jagonya, membaca Al-Quran dengan qiraat, dan jago ilmu hadis. Maka dua dari ilmu di dalam Islam dia kuasai. Berkata Sufyan ibnu Uyainah, kanal A'mas aqra'uhum li kitabillah. Diakui oleh Sufyan ibnu Uyainah, dulu dia orang yang paling bagus ilmu qiraahnya. Beda antara hafalan dengan ahli qiraah. Bisa jadi orang menghafal Al-Quran, hafal saja, namun di saat membaca Al-Quran, makharijul huruf, sifatul huruf, khorban, hancur. Terus tidak mengetahui qiraah Wars, tidak mengetahui qiraah Ya'qub, tidak belajar itu. Ini hanya sekedar hafid Al-Quran. Dan permasalahan hafid di zaman now beda dengan di zaman salaf. Para salaf seperti ma'ruf dari kisah bagaimana Umar dan para sahabat yang lain. Karena Umar yahfad al-Baqarah asra sinin.
Umar menghafal Al-Baqarah 10 tahun. Di zaman now menghafal surat Al-Baqarah 2 bulan. Namun beda hasilnya. Menghafal Al-Quran maknanya difahami dan ditatbik aplikasi dalam kesehariannya. Di zaman sekarang hafal belum. Warokoh, 2 warokoh, 3 warokoh, 4 warokoh, selesai 1 juz, tambah 1 juz lagi, 2 juz lebih, khalas, Al-Baqarah sudah selesai. Namun aplikasi dari kehidupan, namun dari segi qiraah dan tajwid dan makharijul huruf beda. Pokoknya menghafal. Maka kita dapati si fulan menghafal Al-Quran setahun 2 tahun. Kemudian setelah dicek mulai dari hafalannya yang rusak dan tidak pantas menjadi imam karena makharijul huruf khorban ataupun sifatul huruf tidak faham. Maka yang mufakhomah dibaca muraqqaqah, maka yang dia itu hams harusnya ditelan menjadi jahar, paham? Dan yang qalqalah tidak dikolkilkan, qul huwallahu ahad, diam, harusnya ahad misalnya. Maka rusak sifat-sifat dan makharijul huruf